Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Wah, hari ini IHSG all time high ya, breakout tepatnya. Tapi candlenya malah merah dan alhasil beberapa rekomendasi yang saya rekomendasiin kemarin banyak yang nggak jalan ya. Pertambangan nggak jalan, openingnya aja udah merah ya. Atau ada beberapa emiten yang sudah sempat naik malah turun lagi, kempes istilahnya, banyak orang bilang kempes. Ya nggak apa-apa ya, life goes on dan potensial untuk kembali rebound terbuka lebar. Dan yang belum sempat masuk malah it's okay ya, kayak pertambangan masih cukup valid, saya masih bisa merekomendasikan itu, malah waktunya time to buy on weakness ya. Oke, dan hari ini ada berita ya, dari berita ekonomi di Indonesia bahwa Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day rate, repo rate-nya di angka tetap di 3,5%. Good news ya, good news buat para pelaku usaha, dan kita juga melihat itu sebagai salah satu langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ya gejolak ya market. Kita tahu kemarin Fed Rate menaikkan suku bunganya di 25 basis poin, dan ya angka-angka inflasi ini semua akhirnya ujung-ujungnya berputar di angka inflasi. Dan kita juga harus tahu bahwa Bank Indonesia di materi rilisnya beberapa alasan yang digunakan kenapa diputuskan untuk tetap bertahan di level 3,5% ya, karena untuk menjaga angka inflasi tetap ada di level 2-4%-an. Dan nah ini yang menggelitik ini, kita tiba-tiba banyak posting meme yang mengatakan bahwa begitu pemerintah mencabut subsidi dan sebagainya, tiba-tiba minyak goreng banjir di pasaran. Nah selama ini kemana aja gitu ya. Ya, dan harganya sekarang jadi mahal ya, harganya jadi mahal. Nah, bicara mengenai inflasi, hari ini saya mau kupas sedikit ya, mau ulas sedikit bagaimana sih trading saham atau investasi di dunia saham bisa menjadi kendaraan untuk mengalahkan inflasi. Kenapa saya bikin topik konten ini? Karena kita tahu ya, inflasi itu kalau di atas kertas sekitar 2-4% ya. Realnya sebenarnya bisa 2-3 kali lipat. Ya, kita tahu beberapa harga barang di grassroots itu naiknya sudah rata-rata levelnya sudah around 10-an persen. Dan kemarin saya kita ngobrol-ngobrol di keluarga lah ya. Kita beli makanan, saya ingat banget zaman tahun 2005, 2006 ya. Harga makanan, let's say kayak seperti martabak gitu ya, itu masih ada di level belasan ribu, bahkan 20-an ribu. Bayangkan di tahun-tahun ini, di 2020, anggap let's say 15 tahun kemudian, harga martabak yang berkualitas bisa range-nya dari 80.000 sampai 100.000 lebih. Bayangin, naik 5 kali lipat ya, 5 kali lipat. Dan quite amazing menurut saya kalau kita ngukur inflasi rata-rata, padahal pemerintah itu menjaga inflasi rate itu di sekitar 5%-an. Nah, ternyata naiknya jauh lebih besar dari itu ya, jauh lebih besar dari itu. Nah, itu. Jadi bagaimana sih caranya kita menggunakan investasi di dunia saham menjadi kendaraan buat untuk mengalahkan inflasi. Dan kenapa saya bercerita ini dan kenapa saya ambil ini sebagai salah satu topik juga, karena kita lihat kondisi IHSG saat ini ada di dalam tren naik yang bagus, dan walaupun candlenya merah. Nah, sejalan juga dengan yang beberapa hari lalu saya juga bikin topik, yaitu bagaimana sih kita mengantisipasi atau reaksi kita bagaimana terhadap market yang sedang koreksi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini hari ini saya kupas hal yang sama, tapi dengan topik yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, intinya sama ya, bahwa di dunia trading saham ya, seringkali kita itu
fokus pada hal-hal seperti trading-trading pendeknya yang terlihat seperti wah ini menarik sekali ya. Ya cari saham-saham yang bisa trading cepat ya, bisa bisa fast moving, bisa dapat income dengan cepat dan ya itu alami sekali ya. Manusia itu kepengen segala sesuatu itu instan. Hari-hari ini semua pengennya instan, pengen begitu beli langsung dapat cuan, pengen beli langsung dapat cuan. Ya itu menurut saya alami sekali di hari-hari yang serba cepat, serba cepat. Apalagi behavior kita sehari-hari juga dimudahkan, sangat dimudahkan. Semua hanya lewat jempol doang, ya. Semua bisa tahu-tahu datang. Kalau dulu ada prosesnya, kita mau beli sesuatu atau makanan, kita mesti jalan, keluarin mobil, beli ke top rumah makan. Sekarang nggak usah. Sekarang kita cukup order nyampe. Terus begitu juga barang. Kita kalau dulu belanja harus ke supermarket dan sebagainya, sekarang sudah nggak perlu. Supermarket ada di apps kita, sudah kita tinggal order semua barang. Semua serba instan, sehingga membuat kita juga mempunyai behavior mengharapkan segala sesuatu itu menjadi juga cepat, instan. Jadi akhirnya pada terjebak di trading, ya trading. Tidak ada yang salah dengan trading, dan itu adalah fine-fine saja. Itu bumbunya sebenarnya. Ya trading itu menurut saya itu bumbunya. Tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya di dalam dunia investasi saham ya, yang core induknya yang penting itu adalah dalam bentuk investasinya. Itu yang harus paling penting. Ya, dulu zaman kita kecil ya, nenek selalu mengatakan ya, bawa-bawa nenek nih pokoknya nih, bahwa dalam hal untuk kita bisa menjadi makmur ya, bisa menjadi sukses dalam bidang finansial, lebih bahasa kerennya adalah financial freedom lah. Ada 3 hal yang harus penting kita punya. Pertama, tanah. 2, tenaga. 3, uang. Tenaga dalam hal ini adalah pekerjaan ya. Pekerjaan apapun kita harus punya. Nah, 3 hal ini. Dan yang menurut saya paling ini adalah yang finance. Kebetulan saya juga berkecimpung di finance, dan nama juga finance freedom, ya kan. Nah, kita harus berpikir bagaimana sih caranya supaya uang ini bisa bekerja untuk kita. Karena apa? Karena kalau tanah, tidak semua orang memiliki tanah saat ini ya. Sebagai clue bahwa tanah itu adalah saat ini menjadi sesuatu komoditi yang menurut saya cukup mahal. Bukan cukup mahal lagi ya, mahal memang. Dan pekerjaan tidak semua orang memiliki sumber income yang konsisten terus. Ada masa-masa di mana kita itu ada masa pensiun, harus pensiun ya, harus berhenti dan sebagainya. Nah, yang uang ini adalah salah satu kendaraan kita nih. Ini untuk bagaimana caranya supaya bisa mendatangkan jadi passive income. Selama ini pikiran orang mengenai passive income itu datang dari properti, punya kontrakan, atau ada dari seniman, hasil karya cipta lagu, buku, ya seperti itu. Tapi orang bilang passive income itu anggapnya mereka itu ada di dalam deposito. Nah, sebenarnya deposito itu bukan passive income. Yang benar passive income itu adalah bagaimana sih supaya uang itu bekerja untuk kita. Ada banyak cara, salah satunya mungkin dari reksadana yang memberikan imbal hasil di atas. Ukurnya bukan barometer kita, bukan deposito lagi. Barometer kita sebenarnya idealnya adalah inflasi sebenarnya. Itu jangan ukur barometer income kita, uang bekerja untuk kita dalam bentuk deposito. Karena deposito saat ini atau mungkin akan datang jauh di bawah inflasi. Nah, jadi patokan kita harus ada inflasi. Nah, inflasi rata-rata seperti saya sudah bilang di Indonesia ditekan di angka level 5%. Padahal sebenarnya enggak. Biasanya lebih dari itu. Ya, anggaplah let's say 1 tahun tuh kita ambil rata-rata 5 plus 10 ya, mungkin di level 7,5%-an lah ya. Nah, goal kita 1 tahun harus bisa di atas 7,5%. Kita punya capital gain, harus dapatkan
imbal hasil di atas 7,5%, itu baru menurut saya bisa beat inflation, ya, mengalahkan inflasi. Nah, saya ingat dalam salah satu buku yang saya belajarin, ya, saya banyak belajar dari ya, kita banyak buku, ya, banyak baca buku mengenai investing, ya, dari Benjamin Graham, Warren Buffett gitu, ya, Peter Lynch, ya. Dikatakan bahwa eh, saya kutip dari Peter Lynch, dia mengatakan bahwa a price drop is an opportunity to buy more of a good prospect at cheaper prices. Jadi ketika harga turun itu adalah peluang buat kita untuk dapetin sesuatu yang bagus dengan harga yang lebih murah, ya. Dan hari ini saya melihat salah satunya, ini bukan pom-pom loh, ya, ini bukan pom-pom. Salah satunya adalah Telkom, kemudian Bank BCA, BRI nggak turun banget sih, soalnya candlenya masih naik. Nah, itu salah satu contohnya, ya, salah satu contoh. Jadi beberapa juga emiten yang saya lihat ada peluang untuk kita entry ketika harga lagi koreksi. Ya, kita tahu bahwa seringkali juga saya sudah ngomong bahwa ketika market koreksi, yang pertama kali turun duluan biasanya adalah sektor finance, dan hari ini BEM, sektor finance yang turun memang. Dan kemarin saya sudah bilang, sektor finance itu bobotnya 30% dari indeks, ya, indeks IHSG. Especially dari sisi turnover, ya, 3%, 30%. Nah, jadi ini peluang ketika IHSG tadi hit BAM, all time high, breakout, dan dia koreksi. Kita tinggal lihat, harusnya dari kacamata seorang investor melihat kira-kira peluang apa nih yang kita bisa ambil, kita bisa lihat untuk kita belanja. Ya, tentu saja ketika market lagi merah begitu, kita harus ada triknya, harus ada caranya. Bagaimana sih istilahnya kita catch the falling knife, menangkap pisau jatuh, ya. Harus ada triknya, nggak semua bisa. Tapi salah satu tips buat teman-teman yang mau belanja ketika posisi lagi nangkap pisau jatuh, salah satunya adalah gunakan money management. Pastikan Bapak Ibu maksimum dana yang Bapak Ibu gunakan adalah di level maksimum loh, ya, 30% dari total kapitalnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau memutuskan untuk, wah, ini saatnya serok nih. Nah, tapi ingat, kita kan nggak tahu sampai berapa jauh dia akan turun lagi. Nah, jadi dibagi porsi belanjanya, itu yang penting, ya. Jadi kita melakukan metode dollar cost averaging, beli bertahap, ya, beli bertahap, dan ketika dia posisi mulai kena support, dia udah mulai mantul-mantul dan tidak bikin lower low lagi. Nah, di situ kita mulai cicil belanja lagi. Tapi dengan catatan perusahaan ini pastikan adalah perusahaan yang dalam garis bawahin bahwa ini adalah perusahaan yang berfundamental bagus dan punya good prospect. Ya, ini penting. Ya, ini penting. Dan salah satu barometer yang beberapa waktu ini saya sering ngajarkan ke Bapak Ibu adalah ESG. Ya, ESG itu adalah salah satu grup indeks, ya, environment, social, dan governance. Jadi perusahaan-perusahaan ini memiliki, kalau kita bilang, dia punya future proof. Karena ESG itu adalah yang masuk di sektor ini, perusahaan-perusahaan yang dalam beberapa waktu ke depan dia masih punya, maksudnya para investor luar juga menggunakan patokan ini untuk mereka invest ke perusahaan ini gitu. Ya, tentu saja lebih ke ekonomi green yang pasti, ya, environment, terus lebih sosial, terus dan yang pasti good governance, tata kelola perusahaan ini yang bagus, ya. Semua harus dimiliki ini. Kalau cuma sekedar LQ45 rasanya sekarang sudah agak sedikit kurang relevan, ya. Kenapa saya bilang sedikit kurang relevan? Ya, beberapa member LQ45 akhirnya juga ambiar juga, contohnya Sril, ya, akhirnya juga dulu member LQ45 transaksi terbesar juga, putaran turnovernya juga tinggi, tapi akhirnya gimana? Ambiar juga gitu. Jadi Unilever juga sama. Jadi saya lihat pintar-pintar kita lah, ya, pintar-pintar kita untuk melihat, untuk mencari saham-saham mana yang layak invest.
Ya, mungkin saya akan bawain itu di topik-topik berikutnya ya. Ini sedikit perenungan kita, sharing kita di kala ketika IHSG berhasil breakout dan ditutup posisinya sedang koreksi. Tapi koreksinya masih oke. Ya. Oke, kita coba sekarang masuk ke market review ya. Sekalian kita bahas secara teknikal apa yang sedang terjadi dan secara chart bagaimana. Oke, ini dia. Kalau lihat dari sini masih fine-fine saja ya. IHSG bergerak dengan volume yang masih oke. Transaksi hari ini masih bagus, 13,16 triliun dan asing masih net buy 708 miliar ya. Dan tidak buat lower low. Good newsnya adalah walaupun dia breakout, dia turun tidak boleh lower low. Koreksi candle boleh merah, tapi saya lihat tidak terjadi buangan yang masif, malah cenderung aksi buy yang mewarnai di market. Dan tadi cenderung karena mungkin nutup gap, sentimen nutup gap, biasalah mungkin kebablasan dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat tadi ada beberapa emiten layak tuh untuk Bapak Ibu serok ya, untuk Bapak Ibu serok untuk belanja. Tapi sekali lagi saya juga selalu memberikan rekomendasi itu jarang yang benar-benar posisi candle merah menghujam saya rekomendasikan. Walaupun secara lisan seperti saya bilang kayak BCA, Telkom ya itu menarik untuk Bapak Ibu cermati karena kondisi saat ini sedang koreksi. Ya. Oke, dan itu bagus, kondisi bagus IHSG bergerak masih di garis kita ya, garis di range kita 6.947 dan 7.017 ya. Persis ya, tadi pembukaan langsung di 7.017. Sesuai banget, sesuai sekali dengan garis-garis kita ya. Ini open di 7.016,5 ya. Beda tipis lah ya. Dan low-nya di level 6949, sedangkan di saya 6947 ya selisih 2 basis point aja. It's okay, semua masih dalam range kita ya. Kalau saya begini sih, saya I'm quite happy ya lihat kayak gini. Wah, kesempatan nih belanja ya. Ini kesempatan banget buat kita untuk belanja. Dan kalau besok pun ingat besok tuh adalah hari TP ya, hari taking profit, dan beberapa kali yang kita alami Jumat itu malah rebound ya. Jumat itu malah rebound dengan baik ya. Contoh tanggal 11 nih malah rebound ya. Terus tanggal 4, coba tanggal 4. Nah, tanggal 4 rebound juga ya kan. Nah, jadi beberapa kali Jumat itu kejadiannya malah rebound ya. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 25, coba cek tanggal 25. Nah, ini rebound lagi. Jadi tenang aja. Jadi ini saya ngukur ya. Kita flashback mundur setiap hari Jumat dalam 1 bulan terakhir dia selalu rebound. Tambah lagi tanggal 18, tanggal 18 bagaimana 18? Tanggal 18 rebound lagi. Nah, ya persis ya. 4 bulan ini, 4 minggu terakhir setiap hari Jumat rebound. Nah, kayaknya hawa-hawanya besok cakep nih rebound. Jadi itu sebabnya hari ini bahasan saya itu ya masih ada benang merahnya. Ketika market koreksi kita tuh ngapain? Nah, saya juga kasih reminder tadi ke teman-teman bahwa kadangkala ketika market merah itu adalah waktunya kita buat belanja. Ya, moga-moga besok angin segar, market memberi. Tadi hampir sebagian besar ada beberapa yang buat itu merah. Nah, moga-moga besok pada hijau semua. Tapi ingat ya, jangan penuh euforia. Segala sesuatu, saya cenderung kalau lihat market lagi IHSG lagi di all time high, pergerakannya cukup liar. Jadi ya kalau udah profit, kalau Bapak Ibu posisi lagi trading dalam sekarang wacananya pengen trading ya trading lah. Tapi kalau invest, nah ketika market merah ya invest lah, belanja lah gitu ya. Oke, dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Sektor basic bagaimana? Nah, ini malah rebound nih ya, cakep nih. Ya, lagi-lagi seperti saya bilang, kena dalam skyline dia rebound, dan ini rebound lagi, dan dia kena resisten. Ini garis kotak ini, saya gambarnya kayaknya udah beberapa waktu ini deh. Kayak kemarin deh, dan hari ini persis ya, reboundnya tek kena ini dan dia turun. Ya, simple sih, karena ini ada di high-nya ini juga. Bukan magic ya. Terus habis itu consumer cyclicals, tadi cukup sempat rebound, tapi dia
turun, nggak apa-apa. Masih oke kok, masih dalam tren naik. Sektor energi masih sideways, yang mana saya lihat ini berpeluang naik. Ini bener-bener nih, padahal kemarin saya udah pede juga. Grup pertambangan ya, apa batu bara ya. Tapi market mengatakan berbeda karena dia koreksi ya, dia penutupan koreksi, jadi marketnya juga Indonesia juga ikutan kena deh. Tapi pada dasarnya ini masih chance, ada kesempatan bagus untuk belanja malah saya bilang di tambang batu bara. Karena dalam beberapa waktu ke depan harusnya masih oke ya, komoditi batu bara ini masih berpeluang untuk naik. Terus kemudian sektor finance. Nah, ini yang biasalah, dia mirip banget sama IHSG kan. Tadi dia naik, dia turun. Seperti saya bilang, hari ini transaksi 13 triliun dan dia 4 triliun sendiri. Lagi-lagi 30 persenannya ya. Bobotnya 30-an persen dari IHSG. Terus sektor healthcare, nah ini kena support apa resisten ya, kena V-line, dia posisinya ngegantung nih di resisten, siap dobrak kayaknya. Moga-moga aja, semoga dia bisa naik, bisa tiba-tiba dia terbang. Sektor industri, wow ya, naik nangkring di atas selendang, good. Moga-moga besok bisa lanjut lagi nih. Ini bobotnya lumayan oke kok di sini. Apa di industri ini lumayan oke tadinya. Terus habis itu infrastruktur, nah ini masih walaupun dia merah tapi dia tidak buat lower low, dan dia cenderung malah di atas sedikit, di atas lendang. Nice lah ini, oke lah ya, bagus kok, masih oke di atas lendang. Ini moga-moga besok malah rebound nih, terbang nih. Harapan saya Jumat hijau semua deh ya, hijau semua. Consumer non-cyclicals mencoba untuk naik tapi dia bikin galau ini. Aduh, itulah saya bilang ya, consumer non-cyclicals ini masih belum masuk dalam area rekomendasi saya karena dia dalam tren jangka menengah, jangka pendek dia masih cenderung tertekan. Dia belum bisa bertahan di atas selendang cukup lama. Sedangkan selendang ini adalah indikator kita untuk menentukan saham ini apakah ada dalam posisi tren yang seperti apa di jangka pendek. Kalau di atas selendang berarti dia dalam posisi naik, sedangkan di bawah selendang berarti dia dalam jangka pendek dia masih under pressure, masih tertekan, masih dalam posisi downtrend dalam jangka pendek ya. Terus properti juga sama aja ya. Tadi pada bilang, "Wah, koreksi rebound." Pak Erwin bilang koreksi. Beneran koreksi lagi. Saya udah bilang, saya masih stay away sama sektor ini. Bukan saya doain koreksi, tapi saya lihat tendensinya untuk bikin kita mual itu besar karena dia punya pergerakan masih sangat-sangat volatile ya. Hijau habis itu merah, hijau merah. Aduh, capek. Ya. Oke, terus Tekno. Tekno juga ya belum oke lah, walaupun tadi ada bilang buka lapak 9%, come on man, hati-hati jangan kayak jebakan Batman. Hari ini hijau, besoknya merah, hari ini hijau, besoknya merah. Bukalapak berkali-kali kayak gitu. Ya, moga-moga sih kali ini nggak kayak gitu. Tapi saya masih belum cukup confident, cukup yakin untuk merekomendasikan, ayo beli, buka gitu. Saya masih belum oke. Hati kecil saya masih enggak deh gitu ya. Sektor transportasi seperti saya bilang kemarin, buy on weakness ya. Dia mulai pelan-pelan mulai naik. Moga-moga dia bisa lanjut lagi ya, lanjut lagi terbang lagi sektor transportasi ini. Ya, kalau lihat dari summary sedikit, kalau lihat dari sektoralnya, banyak yang posisi di support ya, potensi masih rebound. Saya cukup yakin composite kita besok masih hijau. Apalagi ditambah dengan data statistik mengatakan, saya udah kasih lihat ya, 4 minggu terakhir IHSG ditutup di hari Jumat itu ditutup hijau. Moga-moga statistik menunjukkan hal yang sama ya, betul ya. Oke, dan lanjut saya masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Ya, tapi maaf juga nih ya kemarin ya rekomendasi saya pada nggak jalan, tapi it's okay. Padahal masih oke, masih on the track dan masih layak untuk dipakai untuk beberapa hari ke depan atau 1-2 hari ke depan untuk bisa ditradingkan. Jangan-jangan besok batubara pada naik semua. Who knows? Oke. Yang pertama, sebelum saya ini, sekali lagi saya juga ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video saya,
jangan pelit-pelit untuk memberikan jempol. Supaya kita di sini tambah semangat. Dan jika Bapak Ibu mau buka rekening saham, saya juga ajak untuk bergabung bersama kami di Henan Putra Sekuritas. Oke, kalau mau buka rekening di henanputra.com, ya, kode sales saya EN. Oke, sekarang kita masuk ke segmen rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah Merdeka Cooper, MDKA. Nah, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia rebound dari selendang. Ini saya hapus saja garisnya. Soalnya dia udah di bawah. Tadinya ini jadi target kita. Nah, dia sekarang sudah overshoot dan di atas target, dia koreksi. Dan ternyata balik lagi ke garis ini, ya. Masih relevan banget kok. Balik lagi ke garis dan dia mantul. Nah, sekarang kalau goal kita gimana? Beli ketika dia bisa mampu naik di atas selendang. Tadi teman-teman ada yang nyicil beli. Yes, tapi sifatnya baru spekulatif buy. Jika besok dia mampu naik di atas selendang, nah ini baru oke, baru confirm, baru ya siap average up lagi. Ya, ini menarik dicermati. Silakan Bapak Ibu untuk pantau emiten ini di perdagangan esok hari. Terus kemudian ada MPPA. Nah, MPPA ini gini ya. Hari ini nyaris mendekati arah dan sorry. Ini saya hapus dulu karena bukan targetnya. Nah, kalau saya lihat ini dia hari ini berhasil breakout. Ya, berhasil breakout, tapi dia tertahan di level high-nya yang ini, 384. Kalau dia dari sini, dia berhasil naik sih. Ya, ini. Nah, besok kalau dia berhasil naik lagi di atas level 364 dan 384 ini, nah ini berpeluang naik lanjut. Dia berpeluang lanjut dengan target di level ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita ukur dari sini dia udah capai target nih. Hari ini high-nya 388 390 ya. Nah, ini kalau saya ukur target berikutnya dia nyampe ke sini. 420 dan 450. Terakhir 480. Moga-moga sesuai semua ya. Nah, ini. Wah, keren sih ini. Sorry. Ini ganti warna 3 garis. Biar. Oke. Ya, ini target kita nih ya. Silakan Bapak Ibu, moga-moga nyampe target ini. Lalu setelah MPPA ada Jasa Marga. Nah, ini juga oke. Setelah dia berhasil breakout, dia naik dan terhalang sama kita punya garis itu. Terhalang nih sama kita punya garis V-line ya. Ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Dia bisa terhalang, bam, kena plafon, dia koreksi. Nah, begitu dia kena koreksi, nah sekarang dia tertahan di level selendang dan skyline ini. Jadi nanti kalau dia bisa berpeluang untuk dia bisa breakout dari sini, bisa rebound, ya pullback lah, istilahnya pullback. Nah, dia kalau bisa naik lagi besok, bisa naik di atas 3630, Bapak Ibu silakan cermati ya, silakan cermati untuk bisa beli. Nah, saat ini target saya kalau jika Bapak Ibu besok beli di Jasa Marga, target saya sementara ke ini 3710. Kemudian 3830. Nah, 3830 ini kan dekat dengan high-nya ini. Nah, jadi saya jadiin ini sebagai target ya. Nih. Nah, ini targetnya nih. Saya matiin dulu. Nah, jika dia mampu naik di jangka pendek, target saya ke sini dulu. Dia harus bisa breakout ini. Ya, moga-moga dia bisa breakout level 3830 ini. Kalau dia nggak bisa mampu breakout 3830 ini, ya taking profit dulu aja. Dari level kita beli ini, kira-kira mungkin di sekitar, kalau dia breakout 3630 ya, itu di sekitaran mungkin 5%-an lah ya. Sekitar itu, 5
5-6%-an. Ya, silakan. Jasa Marga. Terus habis itu ada GoSco. Nah, GoSco ini jarang saya rekomendasikan karena sifatnya GZCO. Ini sifatnya high volatility ya, stock. Ini gorengan. Nah, dia kebetulan dia setelah turun bam 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 turun. Nah, sekarang dia rebound dan naik ke atas selendang. Besok Bapak Ibu silakan atur strategi jika mampu naik di atas high hari ini 156. Targetnya berapa? Targetnya ini. Sementara ke 166, 181 dan 196. Ini target saya dulu. It's 166, ini targetnya. 181 dan 196. Ya, silakan. Jika mampu naik di atas ini, nah ini targetnya nih. 1, 2, 3. Oke. Dan terakhir, ya ini masih suasananya masih saham lapis 2, lapis 3. Ini termasuk anti badai ya. Dan dia berhasil bertahan di atas selendang. Ini kemarin juga sempat kasih kita cuan lumayan ya. Ya, Bapak Ibu sampai di sini video kita hari ini. Terima kasih sudah menjadi penonton setia dari Winnerstocks Indonesia, channel YouTube Winnerstocks Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Banyak yang saya lihat di laporan analitik dari YouTube bahwa mayoritas yang nonton belum semuanya subscribe. Ayo dong, come on man. Klik subscribe-nya dong. Oke, ya, sampai jumpa semuanya, sampai jumpa besok. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Selamat beristirahat. Happy cuan, stay safe, stay healthy, stay strong. Ya, tetap semangat. And God bless you all.